Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rida Qurratu Ain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi pembentukan masyarakat multilingual. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah sosial linguistik. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi pembentukan masyarakat multilingual. Di sini dikatakan menurut Sumarno bahwa suatu masyarakat dapat menjadi multilingual tidak secara tiba-tiba, melainkan karena ada beberapa hal yang melatar belakangi kondisi tersebut. Kita ambil contoh, seorang anak SD. Dia mampu berbicara 3 bahasa, yaitu Indonesia, Inggris, Arab. Kenapa dia bisa berbicara 3 bahasa tersebut? Yang pasti bukan sejak lahir ia tiba-tiba bisa 3 bahasa tersebut, melainkan ada beberapa hal yang melatar belakanginya. Ataukah dia diajarkan oleh kedua orang tuanya, ataukah emang lingkungannya yang multibahasa, atau dia belajar melalui video-video. Menurut Sumarno, ada 4 hal yang melatar belakangi terbentuknya masyarakat multilingual. Ada migrasi, penjajahan, federasi, dan wilayah tapal batas. Pada slide sebelumnya sudah dijelaskan menurut Sumarno bahwa ada 4 hal yang melatar belakangi proses terbentuknya masyarakat multilingual. Yang pertama itu penjajahan, yang kedua migrasi, 3 federasi, 4 wilayah tapal batas. Nah, mari kita simak slide berikutnya karena akan dijelaskan mengapa sih 4 hal tersebut bisa melatar belakangi proses terbentuknya masyarakat multilingual. Yuk disimak. Mengapa penjajahan termasuk kepada faktor yang melatar belakangi terbentuknya masyarakat multilingual? Ketika suatu bangsa berkunjung atau menjajah bangsa lain, pasti mereka akan membawa bahasa mereka. Karena itu tidak menutup kemungkinan pada masyarakat yang dijajah itu mampu menguasai bahasa yang mereka miliki. Seperti orang tua yang hidup pada zaman penjajahan di Indonesia dahulu. Karena bahasa yang dibawa oleh penjajah yaitu Jepang dan Belanda, maka tidak menutup kemungkinan bahwa orang tua yang hidup pada masa penjajahan mereka bisa menguasai bahasa-bahasa penjajah. Oleh karena itu, penjajahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi atau yang membentuk masyarakat multilingual. Seperti itu. Lalu faktor yang kedua adalah migrasi. Multibahasa disebabkan oleh perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan, seorang anak yang sudah lama tinggal di Arab Saudi, lalu harus pindah ke Amerika karena mengikuti kedua orang tuanya. Dan anak tersebut itu diwajibkan atau diharuskan untuk berbahasa Inggris. Kenapa? Guna untuk memudahkan dirinya berinteraksi dengan masyarakat yang ada di negara tersebut. Hal inilah yang memunculkan kemampuan seseorang untuk memiliki bahasa lainnya karena faktor adaptasi pada wilayah tersebut. Faktor yang ketiga adalah federasi, di mana penyatuan berbagai etnik atau nasionalitas di bawah kontrol politik suatu negara mengakibatkan beberapa bahasa itu diakui menjadi bahasa resmi negara tersebut. Kebijakan-kebijakan kolonial pun melahirkan berbagai negara multilingual. Salah satu contohnya adalah Swiss, yang dimana Swiss ini memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Jerman, Prancis, Italia, dan Roman. Faktor yang terakhir adalah wilayah tapal batas. Orang yang tinggal pada daerah perbatasan tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakatnya menguasai bahasa daerah sekitarnya seperti Swiss. Swiss yang berada di kawasan persilangan kelompok masyarakat dengan bahasa yang berbeda. Swiss mempunyai 4 bahasa resmi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan bahasa penduduknya mula-mula mirip bahasa Latin dan kini hanya dituturkan oleh sedikit orang. Sedangkan bahasa Inggris adalah bahasa kelima. Kini semakin sering digunakan sebagai jembatan yang menghubungkan perbedaan bahasa di antara penduduk Swiss.
Di Swiss yang mengenal berbagai bahasa, setiap kelompok penutur bahasa bahkan dipisahkan. Mereka yang berada di kawasan berbahasa Jerman bertutur dalam Swiss Jerman di rumah, tapi mempelajari Jerman secara formal di bangku sekolah. Adapun mereka yang tinggal di kawasan Ticino yang berbahasa Italia dihujani oleh berbagai kata serapan dari Jerman dan Perancis. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekeliruan, mohon koreksiannya. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.